Wanna have fun, fool around with someone. 'Cause don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali pada channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan skill 10. Mohon maaf juga sebelumnya sudah lama saya tidak mengupload video tentang pembahasan TOEFL structure. Nah, pada skill 10 kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang non-close connector yang sekaligus nanti fungsinya sebagai subjek. Nah, ada dua formula di sini. Formula yang pertama yaitu adalah jika diawali dengan kalimat utama, yaitu terdapat subjek dengan verb ya. Ingat, setiap kalimat selalu terdiri dari subjek dan verb. Maka, bentuk anak kalimat atau anak kalimatnya itu akan diikuti dengan non-close connector, seperti what, when, dan lain sebagainya, sama seperti yang sudah kita lihat pada skill 9. Nah, di mana pada skill 10 ini teman-teman, non-close connectornya itu langsung berfungsi sebagai subjek. Jadi subjek verb, kemudian berarti setelah subjek dan verb ya, kalau dari kalimat utama itu ini disebut dengan objek. Nah, di mana objeknya itu terdiri dari non-close connector dan juga yang berfungsi sebagai subjek. Berarti ini subjek dan ini adalah verb. Jadi objeknya itu teman-teman berupa klausa, yaitu terdiri dari subjek dan verb. Nah, pada contoh di bawah, I know what happened, di mana I know sendiri adalah subjek dan know adalah verb, dan ini adalah kalimat utamanya, dan clause-nya atau anak kalimatnya itu adalah what happened, di mana ini fungsinya sebagai objek secara garis besar. Jadi ada subjek, verb, dan objek. Nah, objek ini terdiri daripada what yang fungsinya sebagai subjek atau non-close connector, dan kemudian happen adalah verb. Jadi bentuknya seperti itu adalah I know what happened, subject verb, di mana subject verb kedua, what happened, itu fungsinya sebagai objek. Kita lihat pada contoh yang formula kedua, maksud saya, mohon maaf. Nah, pada formula kedua, teman-teman, ini non-close connectornya berada di awal. Nah, jadi jika non-close connector berada di awal, pada contoh misalkan nanti ada what happened was great. Nah, di situ, what ataupun non-close connector ini langsung berfungsi sebagai subjek. Jadi dia langsung berfungsi sebagai subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja. Nah, kata kerja di sini, non-close connector dan verb di sini, ini fungsinya masih sebagai subjek, masih menjadi subjek. Sedangkan verbnya itu adalah verb utamanya itu nanti adalah setelah verb berikutnya. Kita lihat contohnya, misalkan what happened was great. Pada kalimat ini, teman-teman, what sendiri merupakan non-close connector yang juga berfungsi sebagai subjek, dan happen adalah kata kerja. Nah, kita tahu what happen di sini, teman-teman, merupakan anak kalimat, di mana fungsinya sebagai sebagai subjek, dan verb kita adalah was, dan great adalah komplementnya. Jadi, what happened was great, di mana subjeknya adalah what happened, dan was great-nya itu adalah verb dan komplement. Nah, kita lihat contoh yang ada di sebelahnya, teman-teman. I do not know what is in the box. Nah, kalau kita analisa pada kalimat ini, teman-teman, I adalah subjek, do not know adalah verb. Nah, what is in the box itu adalah objek, di mana objeknya dalam bentuk non-close connector yang fungsinya sebagai subjek juga, yaitu adalah subjeknya adalah what, is adalah kata kerja, seperti itu. Begitu juga dengan soal yang di bawah, mohon maaf, contoh yang ada di bawah. We are concerned about who will do the homework. Pada kalimat ini, teman-teman, we sendiri adalah subjek, dan are concerned adalah verb dalam bentuk passive voice. Kemudian di sini who will do the homework ini adalah object of preposition ya, kan ada preposition di sini. Ini disebut dengan OP atau object of preposition, di mana who sendiri berfungsi sebagai subjek kalimat. Dia berfungsi sebagai subjek, kemudian will do adalah kata kerja. Jadi OP-nya sendiri terdiri daripada subjek dan verb, dan subjeknya itu adalah berupa non-close connector. Kemudian contoh yang ada di bawah, teman-teman, yaitu adalah whoever is coming to the party must bring a gift. Nah, teman-teman, kalau kita cek pada kalimat ini, whoever itu adalah non-close connector,
NCC ya, non-clause connector yang fungsinya juga sebagai subjek, dan is adalah kata kerja. Sorry, is coming adalah kata kerja. Nah, whoever coming to the party ini termasuk dalam subjek dalam bentuk non-clause. Jadi ini adalah subjek kita. Nah, must bring itu adalah verb. Jadi verb utamanya itu adalah must bring. Jadi subjeknya adalah whoever coming to the party dalam bentuk non-clause connector yang terdiri daripada NCC yang juga berfungsi sebagai subjek dan verbnya adalah is coming. Dan verb kita di sini verb utamanya adalah must bring. Jadi kalimat ini sudah benar, ada subjek, ada verb. Seperti itu teman-teman. Jadi a gift adalah objek ya pada kalimat ini. Kita lihat contoh soal yang ada teman-teman. Langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1, bla 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 was on television made me angry. Nah teman-teman kalau kita cek di sini kita sudah ada yang namanya was. Itu adalah kata kerja. Kemudian on television adalah object of preposition, OP. Kemudian made me angry adalah kata kerja. Nah teman-teman kalau kita lihat di sini ada dua kata kerja. Dengan demikian salah satu daripada ini seharusnya menjadi kata kerja utama. Nah di sini pada soal ini kata kerja utamanya adalah kata made sendiri, di mana made adalah kata kerja utama dan di sini berarti kita harus dalam bentuk yaitu subjek yang hilang. Nah, subjeknya berarti dalam bentuk non-clause connector. Berarti di sini kita membutuhkan, karena sudah ada kata kerja, maka di sini kita membutuhkan NCC, yaitu non-clause connector, yang nanti juga bisa berfungsi sebagai subjek dari anak kalimat. Dan kalau kita lihat NCC yang ada di sini, A dan B tentunya salah, karena it dan the story itu adalah subjek ya. Jadi kalau kita taruh it was on television him angry, kalimat ini tidak benar. Nah, tentunya jawaban kita antara C dengan D. Nah, dari segi meaning, apakah what atau when? Kalau kita cek, what was on television make me angry? Apa yang ada di TV membuat saya marah? Atau when was on television make me angry? Kapan yang ada di TV membuat saya marah? Tentunya tidak. Nah, jawaban paling benar di sini, teman-teman, adalah yang C, yaitu adalah what. Oke, paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. The motorist was unable to discover blah 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 his car. Nah, teman-teman kalau kita cek di sini the motorist adalah subjek dalam sebuah kalimat, was unable, was adalah verb, unable adalah adjektifnya, to discover disebut dengan to infinitive, dan his car adalah objek. Nah, kalau kita cek teman-teman di sini sudah ada subjek dan verb. Nah, dengan demikian berarti yang hilang di sini adalah non-clause connector. NCC yang juga berfungsi sebagai subjek, kemudian harus diikuti dengan kata kerja. Kita cek berarti yang kehilangan di sini adalah NCC dan verb. Kalau kita cek A, itu nggak ada NCC atau nggak ada non-clause connector di sana ya, langsung he had struck. Nah ini jawaban yang salah. Kalau kita pilih yang C, yang B, had struck, itu juga salah teman-teman, karena tidak ada NCC di sana. Yang ada NCC itu adalah C dengan D. Nah kita lihat pola yang tepat yang mana? Apakah who had struck atau who had struck? Nah, ya teman-teman, jadi yang kita butuhkan adalah NCC dan verb. Ya. Yang langsung terdapat NCC dan kemudian verb itu adalah pilihan yang C, yaitu who-nya adalah NCC atau non-clause connector yang berfungsi sebagai subjek, had struck adalah verb atau verb 3 ya di sini. Jadi jawaban paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah pilihan yang C. Selanjutnya, soal nomor 3. Blah 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 in the letter angered him beyond belief. Nah, kalau kita cek teman-teman, pada soal ini, in the letter adalah OP, object of preposition, anger sendiri itu adalah verb, him beyond belief itu adalah objeknya. Nah, berarti di sini teman-teman kita kehilangan subjek. Nah, dengan demikian kalau dalam bentuk subjek, polanya tadi adalah yang kehilangan di sini adalah NCC, non-clause connector, kemudian diikuti dengan kata kerja. Kita cek yang A, what he was written di sana salah. Karena kenapa kita nggak butuh subjek ya he di sini, karena kita sudah punya what yang juga berfungsi sebagai subjek, double subjek tentunya salah. Kemudian he was written di sana kehilangan NCC, jawaban ini juga salah. Kemudian what was written, ya jawaban paling tepat di sini teman-teman adalah pilihan yang C, what was written, di mana what itu adalah NCC, kemudian was written adalah kata kerja. Dan soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman, yaitu soal nomor 4. Blah 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 will be carried
in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, what will be carried, ini adalah will be carried adalah verb, in the next space shuttle, itu payload, itu disebut dengan OP, has not yet been announced, ini adalah kata kerja. Nah, dengan demikian, teman-teman, di sini kita sebenarnya kehilangan subjek ya, karena sudah ada main verb di sana, yaitu has not yet been announced. Nah, dengan demikian, di sini, dari sini kemari, ini disebut dengan subjek. Nah, subjeknya itu dalam bentuk non-clause connector. Kalau sudah ada kata kerja, berarti di sini kita hanya kehilangan NCC atau non-clause connector. Kita lihat pada pilihan ini yang ada NCC itu adalah B, C, dan D. Jawaban A tentunya salah. Nah, kita cek. Apakah what will be carried in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public, atau when will be carried in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public, atau that will be carried in the space shuttle payload has not yet been announced to the public. Nah, teman-teman, di sini dari segi meaning itu paling tepat adalah pilihan yang B, yaitu adalah what. Yaitu apa yang akan disampaikan di the next space shuttle payload itu belum diberitahu ke publik. Itu yang lebih tepat ya. Jadi jawaban paling tepat nomor 4 itu adalah pilihan yang B. Soal terakhir, soal nomor 5, kita cek teman-teman, di sini kita diminta menemukan kesalahan pada kalimat ini ada di alternatif yang mana. Whoever wants to take the desert tour during spring break signing up at the office. Kita cek whoever wants, ini disebut dengan NCC ya teman-teman, saya tulis di atas, NCC. Kemudian wants adalah verb, tidak ada yang salah di sini ya, karena ada NCC, ada verb. Dan wants-nya menggunakan S dikarenakan whoever dianggap tunggal, itu benar. Kemudian to take the desert tour juga tidak ada yang salah di sana teman-teman. The desert tour ini adalah non-phrase dan itu benar karena ada penggunaan kata article kemudian diikuti dengan desert tour sendiri yang merupakan non dan non yang menjadi penjelas daripada ini disebut dengan frase kata benda. Kemudian kalau kita lihat signing up di sana berarti kalau udah ada NCC dan verb berarti kita udah punya di sini subjek ya teman-teman. Nah, dari ini kemari, ini disebut dengan subjek. Dengan demikian, kita membutuhkan kata kerja. Nah, signing up berarti adalah kata kerja kita. At the office, tidak ada yang salah, teman-teman, karena the office itu benar, karena penggunaan artikel berarti sudah spesifik ya, bendanya yang mana. Nah, kesalahannya ada di C, teman-teman. Tahu kenapa? Karena sudah ada subjek dan verb. Signing up ini bukan kata kerja, teman-teman. Kenapa? Karena ini disebut dengan present participle atau penggunaan verb ing ya. Nah, ingat kalau menggunakan verb ing teman-teman kita selalu wajib diikuti dengan to be, yaitu adalah is ya, was atau is MR, was were gitu. Nah, jadi whoever want to take the desert tour during spring break, nah di sini juga bukan is ya sebenarnya, tapi lebih kepada penggunaan kata must. Penggunaan kata must. Jadi di sini sebenarnya adalah whoever want to take the desert tour during spring break must signing up at the office. Ya, jadi jawaban yang salah di sini adalah pilihan yang C. Gimana teman-teman? Paham ya? Nah, teman-teman jika ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. I would be happy to answer that. Thank you for today. I'll see you in the next scale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.